Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati para sesepuh, terutama Ustadz Zainuri, matur nuwun atas rawuhipun, mugi-mugi tansah sehat walafiat. Itu semangat yang harus ditiru. Walaupun beliau sepuh, tapi beliau semangat ada di tengah-tengah kita. Para jajaran pimpinan cabang Balong Bendo, tokoh-tokoh masyarakat, ada Ustadz Saiful Anam. Saiful Anam ini nama kakak saya, almarhum. Ada Ustadz Anang Samsu, Ketua Lazismu. Ustadz Khifni itu jabatannya banyak. Ketua Lazismu, Ketua PCM Nanggolangin, Pendekar Tapak Suci, Kokam. Ini adik-adik Tapak Suci. Ketua Ranting se-Kecamatan Balong Bendo, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Cirongor, Bakung Temenggungan, matur nuwun, terima kasih. Ibu-ibu PCA, PRA di seluruh kabupaten, di seluruh kecamatan Balong Bendo yang dirahmati oleh Allah, bapak-bapak, ibu-ibu yang semuanya mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Pak, Bu, kita ini harus yakin panjenengan semuanya ini ada di sini karena Gusti Allah. Panjenengan tahu nggak bahwa panjenengan ini karena Gusti Allah panjenengan di sini? Karena Gusti Allah bisi, Mas, Mbak, Bu, sampean teko nang Masjid Al Mujahidin. Maka kita bersama-sama ada di sini. Saya juga dibisi Cak Lal, Pak Milal teko di Mujahidin. Jadi kita harus yakin apapun yang kita lakukan ini, Pak Bu, baik itu kecil apapun kebaikan, itu pasti karena kita ini di bawah pengawasan, di bawah kontrol, di bawah izin Gusti Allah. Itu harus selalu kita sadari. Tanpa kita menyadari, selalu berzikir, ingat bahwa apapun yang kita lakukan ini karena Allah, itu nanti khawatirnya kita nanti kurang bersyukur. Panjenengan bangun tidur pagi tadi, yang bangunkan sinten? Gusti Allah. Nek musyalai Gusti Allah gak ngisino gak tangi, sampai saiki insyaallah mboten tangi. Begitu dibangunkan, bangun sebelum subuh. Kemudian diberi kemampuan untuk ke kamar kecil, alhamdulillah. Jadi apapun harus selalu kita biasakan. Setiap kali kebaikan kita dapatkan, kita harus sadar ini karena Allah. Karena itu kita harus selalu alhamdulillah. Apapun kapanpun, alhamdulillah. Suatu ketika karena manusia ini lalai, tempat lalai dan lupa, kita tidak alhamdulillah, ya kita harus astagfirullahaladzim.
Astagfirullahaladzim, kok iso aku memang lali bahwa sing iso kita bernafas itu karena Gusti Allah. Gusti Allah memberi kita oksigen, Gusti Allah membukakan hidung kita, Gusti Allah mengaktifkan paru-paru kita, kita bisa menyerap oksigen dengan baik. Alhamdulillah. Apapun, setiap saat, dimanapun, kita selalu harus alhamdulillah. Dan ketika kita lalai, kita astagfirullah. Gempil ya Pak, tuh sakit ya? Ya harus selalu ingat. Yang saya sampaikan di sini hanya fadzakir, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Hanya ingatkanlah. Kita saling mengingatkan. Bukan hanya panjenengan, saya juga sendiri ini sebagai pengingat bagi saya agar kita selalu berusaha untuk senantiasa memperbaiki kualitas hidup kita. Kualitas hidup kita ini tujuannya apa, Bu? Kita hidup ini untuk apa? Untuk apa, Pak, Bu? Ibadah. Nggih. Jadi kita hidup ini hanya untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di situ ada Muhammad, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah. Nah, berkaitan dengan itu ada ayat yang lain yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wa bil yaumil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Ayat itu intinya adalah orang-orang yang memakmurkan masjid, termasuk musola ya Pak, masjid atau musola, yang memakmurkan itu yang meramaikan, yang mendatangi dan berkegiatan di masjid. Seperti kita sekarang ini salah satu wujud dari kita memakmurkan masjid. Kita tidak mungkin memakmurkan masjid kalau kita tidak beriman kepada Allah. Man amana billah. Nah, beriman kepada Allah itu punya kesadaran penuh 24 jam setiap saat, setiap detik bahwa kita ini di bawah pengawasan, di bawah kontrol, di bawah izin Allah. La haula wala quwata illa billah. Kita tidak mampu datang ke sini kalau tidak diberi kekuatan oleh Allah. Sikile sehat alhamdulillah. Meripate bisa melihat dengan baik alhamdulillah. Telinganya bisa mendengar dengan baik alhamdulillah. Tanpa izin Allah kita tidak akan ada di sini. Itu harus selalu kita sadari. Kita sadari betul. Man amana billahi wal yaumil akhir. Panjenengan yakin bahwa hari ini, saat ini Gusti Allah memantau, melihat siapa saja yang hadir di tempat ini? Yakin? Yakin, harus yakin. Gusti Allah tahu apa yang ada di niat hati kita yang paling dalam. Panjenengan datang ke sini niate sungkan rek mosok tonggo-tonggo rono mosok aku gak teron. Gusti Allah tahu ya. Panjenengan niatnya ke sini untuk apa? Loh. Untuk ya ibadah, karena perintah Allah, perintah ngaji. Seperti Nabi Ibrahim ketika disuruh menyembelih Ismail kan gitu. Begitu diperintah belen ya dibeleh. Tidak usah mempertanyakan apa manfaatnya, tidak usah, itu nanti saja. Cari ilmu dicerita oleh Allah, meramaikan masjid kan karena diperintah oleh Allah. Apapun perintah Allah kerjakan. Manfaatnya nanti kita pertimbangkan, kita pikir, kita cari-cari, kita pelajari dari Quran dan hadis sehingga kita betul-betul yakin. Oh, misalnya sholat, ya sholat saja. Manfaatnya apa? Dibaca di Quran. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah kita dari kejahatan dan kemungkaran. Karena itu orang sholat pasti baik. Apa ada orang yang sholat tetapi tidak baik? Oh banyak.
Nah, itu berarti sholatnya tidak sesuai dengan perintah Allah. Kalau kita sholat dengan baik, insya Allah Allah sudah janji di Quran. Jadi kita yakin orang yang sholat gak mungkin ada sandal hilang, gak mungkin nyolong sandal. Orang yang sholat gak mungkin goro, bohong. Orang yang sholat gak mungkin maksiat. Orang yang sholat gak mungkin melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Karena sholat itu yang paling utama dihitung, dihisab nanti. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-sholat. Fa in soluhat soluha sa'iru amalihi. Yang pertama kali dihisab Allah itu sholatnya. Kayak gini, sholatnya apa? Kalau sholatnya baik, semua amalannya baik. Lah Pak, kalau ada yang sholat tapi si rodok sumbung, sumbung niku merasa paling hebat, merasa paling kaya, merasa paling pinter, merasa paling lebih dari yang lain, itu rodok sumbung. Orang yang sholat mustahil sumbung. Orang yang sholat mustahil bakhil, pelit. Loh kok iso mustahil? Iya, karena sholatnya benar. Tidak mungkin sombong karena apa? Di sholat itu kan semua kegiatannya kecuali i'tidal itu kan pasti Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua kegiatan dalam sholat kecuali i'tidal itu pasti Allahu Akbar. Hanya Allah yang maha besar. Nah, kalau ada orang yang sombong kan berarti Allahu Akbarnya kurang mantap, belum memahami, belum menjiwai, belum yuqimunas sholat. Perintah sholat bunyinya aqimus sholat atau shollu. Dalam Al-Quran hampir semua perintahnya aqimus sholat. Alladzina yuqimunas sholata. Yang tadi itu amana billahi wal bil yaumil akhir wa aqamas sholata. Jadi mendirikan sholat, menegakkan sholat. Jadi perintahnya itu tegakkan sholat, dirikan sholat. Bukan berarti kita sholat itu harus berdiri, tidak. Karena sholat suatu dalam kondisi tertentu boleh duduk, dalam kondisi tertentu boleh berbaring, boleh. Jadi tidak mesti harus berdiri tegak. Tetapi yang dinilai, yang diminta adalah menegakkan nilai-nilai sholat, mewujudkan dalam perbuatan kita sehari-hari. Tegak. Allahu Akbar. Sekarang sing ditakuti. Walam yakhsha illallah. Tidak takut siapapun kecuali hanya Allah, pada Allah. Jadi aqamas sholat. Tadi itu tanda-tanda orang yang beriman, yang memakmurkan sholat itu, memakmurkan masjid, maaf, yang beriman kepada Allah, betul-betul mantap, sadar setiap saat, selalu berzikir kepada Allah. Panjenengan mulai subuh sampai saat ini jam 7:30 lebih 10 menit sudah istighfar berapa kali? Mas kata hitung Pak, pokoknya istighfar. Alhamdulillah. Sudah subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, astaghfirullahal azim, la haula wala quwata illa billah, Allahumma sholli ala Muhammad. Sudah berapa kali? Terus kata hitung Pak. Bagus. Pokoknya melakukan ini. Jangan sampai mulai subuh sampai sekarang belum sama sekali berzikir kepada Allah. Harus selalu ingat zikir. Panjenengan kalau tidak berzikir, apa yang panjenengan lakukan? Minta doa kepada Allah. Doa, ya Allah, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita ini tidak mampu apa-apa. Yang memampukan kita, memberi hidayat kita datang ke sini, kita sholat, kita ngaji, kita bersedekah, semua ini hanya karena kita ini disayangi, dicintai oleh Allah. Dan itu harus selalu kita sadari setiap saat. Man amana billahi wa bil yaumil akhir. Kita yakin yang kita lakukan di dunia ini nanti ada catatannya di akhirat.
Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sekecil apapun yang kita lakukan di dunia ini pasti ada catatannya di akhirat. Dicatat. Karena itu jangan pernah menyepelekan hal-hal kebaikan walaupun sekecil apapun. Panjenengan jalan ketemu sodoi untu keleleran di jalan, apa yang dilakukan? Ambil dengan niat supaya orang lain tidak terkena sodoi untu, tidak kecocok, tidak membahayakan orang lain. Panjenengan buang, nilainya sodako, Pak. Kan remeh, panjangan jalan kalau sok doi untu. Jangan-jangan hanya karena menyingkirkan sok doi untu itu menjadi nilai keibadatan kepada yang akan kita bawa nanti ketika di akhir. Pasti ada catatan. Karena itu jangan pernah meremehkan perbuatan baik sekecil apapun. Begitu ada terdetik kepingin berbuat baik, langsung lakukan. Yusari'una fil khairat. Bercepat-cepat untuk melakukan kebaikan. Nah, berkaitan dengan itu, amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas sholata, dan sholat, mendekatkan sholat, wa ataz zakata, dan mengeluarkan zakat. Nah, berkaitan dengan zakat ini, Pak, ini ada lazisme di tengah-tengah kita. Kita untuk periode PDM ini kita meningkatkan aktivitas lazisme. Usahakan setiap cabang punya lazisme, setiap ranting punya lazisme. Setiap amal usaha, masjid, sekolah, panti asuhan, musola, semuanya punya KLL. KLL itu kantor layanan lazisme. Karena di sekolah, di AUM itu kan tidak punya lembaga, tidak punya majelis. Kalau di cabang itu ada majelis, ada lembaga. Kalau lazismu itu masuk ke lembaga. Lembaga amil zakat infak sodako. Yang itu sebenarnya sudah dilaksanakan, Pak. Panjenengan semua sudah melakukan itu. Hanya melembagakan, mengorganisasi. Nanti bagaimana caranya, konsultasi ke Ketua Lazismu, Pak Khifni, Pak Kiai Haji Khifni. Panjenengan di sini ada pembelian hewan kurban, ada. Di sini ada pengumpulan zakat fitrah sebelum Syawal, sebelum hari raya, ada. Panitia yang melakukan penyembelihan hewan kurban, panitia yang mengumpulkan zakat fitrah kemudian mentasarrufkan kepada al-fuqara wal masakin. Itu kalau bisa jangan hanya bekerja sekali setahun, kerjakan setiap saat. Identifikasi agnia di sekitar ini. Kalau sampai ada orang sugih, orang kaya di sekitar ini yang tidak zakat, panjenengan ikut dosa. Karena apa? Karena kok panjenengan kok tidak khud min amwalihim shadaqatan. Kenapa kok tidak didatangi, Pak, panjenengan ini sudah mampu, sudah kaya, zakat. Lazismu di tingkat cabang, tingkat ranting, dan KKLL di tingkat AUM itu harus menjembatani itu, melakukan itu. Kita kelola harta zakat infak sodako para agnia di sekitar tempat kita masing-masing, kemudian kita kelola dengan baik, kemudian kita tasarrufkan kepada yang berhak. Suatu ketika di postingan di grup BKMM atau KMM itu ada, masuk Muhammadiyah itu harus kafah sepenuhnya, total, jangan separuh-separuh. Kalau panjenengan di sekitar itu ada anak tidak sekolah karena tidak mampu dan panjenengan diam saja, berarti Muhammadiyah panjenengan belum kafah. Jadi kita Muhammadiyah ini mari kita kembangkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan umat. Bukan hanya umat Muhammadiyah, tapi umat rahmatan lil alamin. Ada 5 itu yang menjadi pilar Islam berkemajuan. Tauhid, bersandarkan Quran dan hadis.
selalu meningkatkan ijtihad dan tajdid, selalu bersikap wasatiyah, tidak ekstrim, dan yang terakhir selalu menjadi rahmatan lil alamin. Muhammadiyah itu harus selalu mewujudkan Islam berkemajuan dengan 5 pilar. Tauhid artinya menyatukan. Kalau dalam ilmu teologis, tauhid itu kita tidak percaya apapun, tidak ada Tuhan selain Allah, hanya satu Allah. Itu teologis. Tetapi sosiologis, tauhid itu menyatukan. Nah, sini saya sangat bahagia sekali. Ini terlihat ada persatuan kesatuan antara PCM, PRM, AUM, Aisyah. Kemudian ada pemerintah desa, ada Pak Kepala Desa. Ini merupakan modal awal kita mengembangkan umat ini. Community development, mengembangkan, meningkatkan kesejahteraan umat bersama-sama. Hanya dengan bersama-sama, Pak, kita bisa maju. Hanya karena bersama-sama kita bisa sukses, bisa meningkatkan kesejahteraan. Muhammadiyah itu tidak mungkin diurusi oleh satu orang, Pak Soim saja atau Pak Anang Samsu saja, tidak mungkin. Selalu dengan orang-orang lain. Tidak mungkin hanya diurusi PCM saja, harus melibatkan PRM. Tidak cukup hanya PRM saja, PRA, NA, Pemuda, IMM, Tapak Suci, semua harus bersatu. Termasuk pemerintah daerah di desa, di kecamatan, di kabupaten. Semua elemen masyarakat ini kita ajak bersama-sama, bersatu, Pak. Jangan sampai ada yang konflik, jangan sampai ada yang satu benci kepada orang yang lain. Gak usah benci. Innamal mu'minuna ikhwatun. Semua orang iman itu saudara. Fa aslihu, kita perbaiki hubungan kita dengan orang lain. Satu tetangga dengan tetangga lain, tidak usah ada iri, tidak usah ada dengki, tidak usah ada, kecuali dalam bidang-bidang agama. Kalau melihat ada Kak ngono Pak kaji gitu kok benisu melaku nang masjid kaji, nah itu panjenengan iri, aku kepingin kaya ngono, itu boleh. Tapi kalau tetangganya beli TV panjenengan iri, kalau tetangganya beli sepeda motor panjenengan enggak usah. Pak kaji itu lho ben tahun Pak isok zakat, mengeluarkan zakat. Itu kalau tidak dikelola dengan baik itu kan tidak baik, Pak. Misalkan kaji A mengeluarkan zakat tanpa melalui amil, bisa saja zakatku tak kena A B C D. Kaji B karena tidak tahu ya diberikan kepada A B C D. Kaji C A B C D. Yang E F G H enggak dapat. Tapi kalau dengan amil, kaji A, B, C, ini kumpul nang amil. Amil yang mencatat siapa saja yang para fuqara masakin. Ditasarrufkan semua yang butuh ini mendapatkan. Nah, itu pentingnya kita berorganisasi. Kita ciptakan lingkungan yang terorganisir dengan baik. Zakat itu, zakat infak sedekah jika dikelola dengan baik akan mampu meningkatkan kesejahteraan kita semuanya. Karena itu nanti PCM mudah-mudahan minggu depan itu ada muscap, PCM, PCA akan menghasilkan orang-orang yang mau bekerja dengan baik. Biasanya ada ER itu Pak, bener, pinter, kober ya. Tapi saya tidak Pak, saja mau bekerja dengan baik, ikhlas, maunya itu ikhlas, tidak karena apa-apa tapi karena lillahi ta'ala. Panjenengan kalau dijadikan PCM kemudian tidak mau, jadikan PRM tidak mau, itu panjenengan termasuk orang-orang yang tidak baik. Di Muhammadiyah ini mohon maaf ya, nanti untuk pegangan para muscap. Di Muhammadiyah itu jika ada amanat, jika ada tugas, pantang menolak. Jika tidak ada, belum diberi amanah, belum diberi tugas, pantang meminta. Jadi kalau tidak jadi pejabat, tidak jadi pengurus, gak usah minta. Tapi kalau dipilih, jangan menolak. Karena itu biasanya untuk menjadi calon PCM, calon PDM, calon PRM itu dicalonkan Pak, bukan mencalonkan diri. Aku.
Bukan daftar sendiri, bukan. Ada mekanismenya, dicalonkan. Oh, menurut PRM ini, Bapak ini cocok untuk maju ke PJM, dicalonkan, didaftarkan. Pak ini. Jadi tidak ada yang datang sendiri, daftar sendiri, aku nyalon. Tidak ada mekanisme gitu. Karena apa? Karena amanah itu dipercayakan, diberikan oleh orang lain kepada kita. Jadi kalau sudah ditunjuk dicalonkan, jangan menolak, Pak. Terima saja. Jangan-jangan itu cara Allah untuk meningkatkan amal panjenengan. Kalau tidak jadi pejabat, panjenengan tidak bisa membuat keputusan. Iki kok ya apa iki zakat infak. Kalau tidak jadi pejabat kan hanya ikut mendengarkan, ikut saja. Tapi kalau punya sebaiknya bisa usul, bisa punya saran, bisa. Jadi panjenengan bisa melakukan sesuatu amal baik, amal soleh dengan menjadi PCM, menjadi PRM, menjadi takmir, menjadi pengurus yang bisa mengajukan ide, pikiran, ikut terlibat untuk melakukan kebaikan. Jadi, tetapi tentu tidak usah ada royoan, rebutan. Kalau tidak kepilih sakit hati, tidak ada itu di Muhammadiyah, itu tidak ada. Kita ikhlas saja lillahi ta'ala. Kalau memang dipilih, alhamdulillah, ini sudah tercatat di Lauhil Mahfuz, Pak. Nanti PCM-nya di Kedung Balung Bendo ini sudah dicatat. Karena itu kita ikhlas saja melakukan sesuatu. Kalau sudah kepilih, alhamdulillah atau innalillah, terserah bagaimana menyikapi. Tapi itu adalah amanah, harus selalu kita terima. Kita mulai kerja kita dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kullu amalin sholih, butuh yang fuqara wal masakin, kita bantu, kita tingkatkan kesejahteraan. Karena Muhammadiyah itu ada rahmatan lil alamin, untuk semuanya. Tidak hanya untuk manusia, apalagi untuk manusia. Untuk kepada binatang juga begitu, Pak. Kalau panjenengan punya ingon-ingon binatang, jangan disia-siakan. Berbaik-baiklah dengan binatang. Panjenengan kan pernah dengar ceritanya prostitut yang masuk surga hanya karena memberi minum kepada anjing. Itu karena lillahi ta'ala. Jadi kepada semua makhluk Allah di dunia ini kita senantiasa rahman, kita senantiasa rahim, penuh cinta kasih. Karena itu sebenarnya kalau kita ini ikut kemanusiaan kita, ibadah kita menyadari bahwa hidup ini di dunia untuk ibadah. Tidak ada, Pak, yang rame-rame konflik, tukaran. Ini urusan dunia, tidak. Tetapi kita betul-betul ini menjaga perintah Allah, perintah Rasulullah. Kalau ada yang menghalangi, ya disisihkan yang menghalangi. Dengan niat lillahi ta'ala, ikhlas. Tidak karena apa-apa. Lakukan segala sesuatu itu bukan karena makhluk, tapi karena Allah. Nuwun sewu. Suatu ketika kita hidup di dunia ini kan banyak orang-orang lain. Kalau ada orang yang mencaci maki panjenengan, yang misui ngilokno segala macam binatang disebutkan, panjenengan membalas sakit hati atau tidak? Jangan-jangan itu cara Allah untuk menegur panjenengan, Pak, lewat lisannya orang itu. Karena itu jangan pikir ini makhluknya, tapi siapa yang menciptakan orang kok iso mesu-mesu nang aku iki. Ingatlah kepada yang menciptakan. Jadi berbaik-baiklah dengan orang lain, jangan punya sakit hati, jangan punya dendam, jangan punya iri, jangan punya dengki. Tetapi tetap ikhlas hanya karena untuk interaksi sosial kita, hablum minallah bagaimana, hablum minan nas bagaimana. Selalu kita berusaha, Pak. Sampean cak
melakukan atau tidak itu hidayat dari Gusti Allah. Karena itu dai mubalik itu pasrah saja, sampaikan yang sebaik-baiknya, ajak kepada hal-hal yang baik, perkara dilakoni, dirungokno, dituruti atau tidak, Gusti Allah yang akan membukakan hati. Kita ikhlas saja. Sama dengan guru juga begitu. Mengajar itu menyampaikan, membantu anak-anaknya supaya ngerti. Tapi yang memberi pemahaman, yang memberi ilmu sinten? Gusti Allah. Karena itu doanya Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Karena itu kalau adik-adik kalau ditanya, "Dek, sing minterno kon sapa?" Jawabannya Gusti Allah. Lewat lisannya guru, lewat lisannya ibu, lewat lisannya. Jadi kita yakin, nah itu yakin, itu namanya amanah billahi, itu yakin, percaya bahwa segala sesuatu ini dari Allah. Wah, ini sudah jam 8 hampir 3 menit, hampir 2 menit. Jadi saya kira sesuai dengan permintaan Pak Muradi. Ya. Oh, masih lama. Ya, sudah jam 8. Jadi itu yang bisa kita diskusikan Pak sampai saat ini. Yang terakhir tadi apa? Walam yakhsha illallah, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Monggo kita mencoba apakah kita ini termasuk orang yang tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Kemudian kita berbaik-baik dengan semuanya. Kita pertahankan Pak, agama Islam ini, negara Republik Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia ini, kita pertahankan sebaik-baiknya dengan cara kita bersatu. Jangan sampai kita mau diadu domba, jangan sampai ada orang-orang lain yang mencoba merusak negara kita, merusak agama kita, merusak masa depan anak-anak cucu kita. Kita berusaha semaksimal mungkin Pak. Caranya ya bersatu. Al-ittihadu asasun najah. Orang persatuan itu salah satu dasar kesuksesan. Kalau kita tidak bersatu, bercerai-berai, yang satu membenci yang lain, yang satu tidak suka dengan yang lain, itu nanti hasilnya akhirnya kita tidak akan bisa maju Pak. Tadi itu yang Pak Miradi ada program mau membangun tempat untuk masjid, pengembangan masjid ini. Nah, kalau kita tidak bersatu, yang kaya, orang-orang kaya sini tidak berzakat, tidak dikelola dengan baik, tidak berinfak sedekah dengan baik, itu nanti agak lama Pak. Tapi kalau kita bersatu, wis kabeh notok kabeh kepada panitia, sama panitianya, serahkan, ikhlaskan, infak sedekah untuk pengembangan masjid. Kalau zakat kan memang ada batasannya Pak. Hanya orang-orang kaya yang hartanya sudah mencapai nisab, sudah mencapai haul, itu zakat. Tapi kalau infak sedekah kan siapapun, berapapun yang kita punya, yunfikuna mimma razaqnahum yunfikun, dan sebagian dari rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita ini kita infakkan, kita sumbangkan untuk kebaikan. Yang punya beras nyicil bendino dicelengi beras, yang punya uang dicelengi di rumah, nanti pada saatnya diserahkan kepada panitia dengan niat semuanya untuk li'ila'i kalimatillah, meningkatkan agama Allah. Dan mohon maaf, Muhammadiyah itu organisasi yang sebagai alat saja Pak, alat, bukan tujuan nggih. Kita ini tujuannya apa? Menciptakan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu masyarakat yang sejahtera material maupun spiritual. Orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mewujudkan takwanya dalam kegiatan sehari-hari.
Itu nanti kita ciptakan lingkungan yang begitu. Jika semuanya sudah kompak seperti itu, satu pikiran, lillahi kalimatillah, insyaallah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Masyarakat Balung Bendo, masyarakat Cirongor, masyarakat mana saja itu, kalau kita ini bersatu dan semuanya punya niat yang baik untuk menegakkan agama kita, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kita, insya Allah semuanya akan baik. Asalkan tidak boleh ada orang-orang yang berkhianat, orang-orang yang punya hidden agenda, punya agenda tersembunyi, ingin melakukan sesuatu tapi ditutupi, sehingga ini yang akan merusak. Nanti juga nasihat untuk PCM, PRM, kerja di Muhammadiyah itu harus transparan, terbuka, kompak, kolektif, kolegial. Kalau ada yang kepilih menjadi ketua cabang, ketua ranting, tidak usah takut Pak. Kerjanya itu semua, bukan panjenengan, bukan sendiri. Kolektif, kolegial. Apapun ada informasi disampaikan kepada, kalau 9 ya 9 orang, kepada 7 ya 7 orang. Kemudian kita diskusikan bersama, kita putuskan, kita laksanakan bersama. Jadi saya kira tidak ada orang yang tidak mampu untuk menjadi PCM, PRM, PCA, PRA, tetapi mau atau tidak mau. Dan jika mau, niatnya apa? Yang ikhlas. Jangan punya niat macam-macam. Wah, ini kok program PCM ini untuk membangun pakai duit ini. Nah, kalau ada niat rotok seneng-seneng duit itu yang barang ngerusak. Sudah mendirikan masjid yang besar, kompak, bersama-sama kita dukung. Saya kira semua harus menyadari ini Pak. Hidup kita ini hanya sebentar. Kalau saya ini usia berapa Pak? Kalau panjenengan mengatakan saya ini umur 50-an, itu salah Pak, salah. Umur 40-an apalagi. Saya ini lahirnya tahun 1961. Berarti tahun 6, usia 62 Pak. Ketoke nom. Ya, ketoke. Semangatnya masih muda. Ya. Jadi Ustaz Zainuri jauh udah di atas saya, tapi ya saya ini termasuk tidak muda. Tapi semua yang hadir ini muda-muda. Pak Anang Samsu, Pak Mirati, Pak Ustaz Saiful Anam ini kelihatannya sudah tua, tapi semangatnya beliau temannya Pak Muldoko, Pak Jenderal. Semangatnya sama. Ini Pak Iqbal, Pak Golit ini dari Tarik, Pak Iqbal dari Perambon, dari banyak. Kalau kita kerja semua bersama-sama, insya Allah semuanya ringan, dimudahkan oleh Allah. Intan surullah yang surkum, ayo sabit aqdamakum. Karena itu mari kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan semua keinginan baik kita bersama ini diijabahi oleh Allah, diridhai oleh Allah, dan kita mendapatkan barokah. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atas semua kekurangan mohon maaf. Nasrun minallahi fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.